Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak ibu. Apa kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Sudah. Bawa buku, pena dan pensil? Bawa. Ya. Ada yang ketinggalan apa enggak? Enggak. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menginformasikan apa yang kita bahas hari ini ya. Nah, yang pertama tentang tema ya. Sebelum kita ke materi, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Nah, di sini siapa yang tidak masuk ke dalam kalian? Bu. Iya, kenapa? Sakit. Oh ya, siapa lagi? Siapa? Oh, Fari. Kenapa Fari? Sakit atau? Oh, tanpa keterangan atau sakit? Oh, tanpa keterangan. Oke, jadi ada dua anak itu yang tidak masuk ya. Ya, Fahri sama siapa? Iya, Fahri sama Juli. Oke, baiklah. Ibu akan menginformasikan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 6 ya. Tema 6 itu tentang indahnya negeriku. Nah, subtema 1 keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-1 itu membahas mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini mengamati gambar. Siswa mampu membedakan hewan langka dan tidak langka dengan benar. Yang kedua, berdasarkan teks petualangan, siswa mampu menyimpulkan berita menggunakan kata-kata sendiri, ya. Dan yang ketiga, membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali teks petualangan menggunakan kata-kata sendiri. Oke. Nah, Ibu akan membagikan Oke, mari lihat yang diberikan tadi. Nah, di situ kita membahas tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan ya. Nah, di Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman hewan. Nah, di situ ada apa aja hewan di situ? Di gambar itu? Jadi selain di situ ada apa aja di Indonesia, hewan-hewan yang di Indonesia yang ada? Sapi. Ya, apa lagi? Ya. Nah, dari hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi, pastinya ada hewan langka dan apa pengertian hewan langka definisinya apa? Iya, itu contohnya. Pengertiannya apa? Iya, apa namanya? Iya. Nah, jadi hewan langka adalah hewan yang jumlahnya populasinya atau persebarannya sangat sedikit ya, sehingga beresiko punah. Nah, sekarang hewan tidak langka itu bagaimana? Hewan tidak langka. Ya, itu contohnya. Hewan yang tidak langka itu adalah hewan yang populasinya atau persebarannya masih banyak dan tidak terancam punah ya. Nah, sekarang Ibu tanya ke kalian, contoh hewan langka apa aja nak? Yang di sini yang di Indonesia? Iya, harimau. Terus? Iya, apa lagi? Apa? Iya. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh dari hewan langka. Iya. Terus contoh dari hewan tidak langka
Nah, untuk memahami materi ya, untuk memahami materi, oke. Untuk lebih memahami materi, silakan anak ibu yang membuka buku siswa halaman 10 ya. Oke ya. Sudah dibuka semuanya? Nah, silakan dibaca ya. Silakan, silakan dibaca. Ya, sudah dibuka semuanya? Ya, sudah ada apa judulnya di situ? Pertemuan apa? Anak ibu dan mengerjakan soal yang di bawah itu ya nak ya. Nah, setelah sudah dikerjakan nanti kumpul ya. Oke. Nah, tadi apa judulnya? Perburuan lihat ancam-ancam tutur di ujung kulon ya. Pada pagi hari, pada pagi yang cerah ya, Pak Ardan yang bertempat tinggal tidak jauh dari Taman Nasional berjalan memasuki hutan lindung ya. Nah, bersama seorang teman, Pak Ardan mengendap-endap di antara semak kanan ya. Tak lama kemudian, Pak Ardan dan temannya tersiksa kaget oleh suara seekor binatang yang berlari sangat cepat di hadapan mereka. Nah, terus sembunyi mereka ya, teriak Pak Ardan kepada temannya. Mereka mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik pohon. Jadi Pak Ardan dan temannya bersembunyi di balik pohon ya. Cor, ya kan? Terus kaget ya nih kan. Terdengar suara tembakan dari senjata api rakitan yang membawa Pak Ardan. Jadi Pak Ardan menembak, membawa senjata apa? Membawa senjata rakitan dan menembak ya. Ya, tak lama kemudian seekor macan tutul terkulai, ya kan? Terkulai, lemah, tak berdaya setelah dihantam peluru. Jadi yang ditembakkan oleh Pak Ardan itu menangkap ke seekor macan tutul sehingga terkulailah tak berdaya si macan tutul tersebut ya. Nah, Pak Ardan dan temannya menghampiri macan tutul tersebut. Kemudian mengeluarkan sebelah pisau untuk mengambil kulit dan taring hewan tersebut. Ya. Akhirnya dapat juga yang kita cari, kata Pak Ardan ya. Kita bisa segera menjualnya ke kota, katanya. Setelah selesai memiliki macan tutul tersebut, Pak Ardan memasukkannya ke dalam karung yang telah disiapkan dari rumah. Ayo kita pulang, katanya, kata Pak Ardan ya kepada temannya. Mereka segera melangkah meninggalkan hutan. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba Pak Ardan kaget, dikagetkan dengan suara teriakan. Siapa yang berteriak? Berhenti, ya. Angkat tangan. Berarti kan angkat tangan, berhenti. Kan ada suara yang berteriak, berhenti, angkat tangan, gitu ya. Nah, teriak petugas kepolisian Taman Nasional. Jadi Pak Ardan itu diberhentikan oleh kepolisian Taman Nasional, ya. Lalu aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku perburuan macan tutul tersebut beserta barang bukti berupa hasil perburuan yaitu kulit dan taring macan tutul. Nah, yang ibu bacakan tadi, apakah macan tutul itu hewan yang dilindungi atau tidak? Iya, hewan yang dilindungi. Nah, sekarang kita tanya, kenapa Pak Ardan ditangkap oleh polisi? Iya, kenapa kok diambil dan terus ditangkap oleh Pak polisi? Kenapa coba? Kenapa kok Pak Ardan ditangkap? Kenapa Pak Ardan ditangkap polisi? Iya, karena Pak Ardan telah membunuh hewan langka yang dilindungi, ya kan? Iya, jadi dari cerita tersebut ya, dari cerita yang dibacakan tadi, hewan yang dilindungi itu tidak boleh dibunuh ya. Sampai sini anak paham? Ya, tadi kan kita sudah menyebutkan nih tentang hewan langka apa yang dilindungi dan ya kan? Tadi apa lagi contohnya tadi? Yang hewan langka tadi? Ya, lalu apa lagi? Harimau.
hewan yang Ibu jelaskan tadi belum? Masih ingat? Yang Ibu jelaskan tadi? Hewan tidak langka. Nah, hewan tidak langka kan tadi contohnya apa aja tadi? Iya. Oke. Sampai sini anak Ibu paham? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan cerita tentang macan itu ya. Untuk lebih menuntut dilanjutkan mengerjakan soal di bawahnya ya, yang di bawahnya. Itu ada berapa ini soalnya? Kalian kerjakan ya. Yang sudah boleh dikumpul. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. Kerjakan ya. Yang tidak bisa nanti tanya ke Ibu ya. Yang belum jelas nanti tanya ke Ibu. Oke? Sudah siap? Silakan sudah pada ngumpul semuanya kan? Sudah paham yang Ibu terangkan tadi? Hewan langka sudah? Iya. Hewan apa aja ini sudah paham? Iya. Terus mengamati gambar sudah? Tadi gambar apa aja? Ya. Sudah semua kan kumpul ya? Oke, sudah semuanya Kak Ibu ya. Sudah tidak ada yang ya? Semua. Oke. Tadi sudah mengambil tugasnya. Ya. Dengarkan Ibu ya. Dengarkan Ibu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Besok kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi untuk pembelajaran besok itu kita akan memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Nah, untuk anak Ibu harap dibaca materinya di rumah ya sebelum pelajaran berlangsung besok ya. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Nah, sebagai tentang hak dan kewajiban. Untuk hak dan kewajiban di rumah sebagai seorang anak itu apa aja? Iya, itu kewajiban ya. Haknya apa? Haknya apa? Iya, oke. Jadi hak itu adalah yang pertama, hak kalian itu mendapatkan pendidikan dari orang tua. Terus yang kedua, kewajiban kalian sebagai anak iya, membantu orang tua. Tidak hanya di rumah aja ya, tapi di sekolah juga. Hak kalian di sekolah apa? Ya. Terus kewajiban kalian di sekolah? Kewajiban kalian di sekolah apa? Belajar, mentaati. Iya. Oke, jadi Ibu hanya menjelaskan sedikit aja tentang hak dan kewajiban. Nanti akan dilanjutkan
Oke? Jangan lupa ya nak ya, dibaca di rumah materinya. Jadi besok ibu tanya kalian tahu apa ini hak dan kewajiban apa ya? Paham sampai sini anak ibu? Paham. Oke. Sebelum hari ini ya kita explain dulu ya. Oke. Perhatikan ibu, konsentrasi, oke? Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Karena ibu setelah pulang sekolah langsung pulang ya nak ya. Di jalan hati-hati, tidak boleh ngebut, jangan mengendarai. Setelah pulang sekolah jangan lupa ganti baju, makan, istirahat, dan jangan lupa belajar di rumah karena sebentar lagi kalian akan melakukan ujian semester 2. Oke? Paham anak ibu? Sekarang pimpin doanya yang belum dimasuk siapkan dulu bukunya. Untuk buku dan pena pensil boleh dimasukkan ke dalam sebelum kami pembelajaran, marilah kita berdoa. Sudah mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rumah, istirahat, makan, ganti baju, istirahat. Jangan lupa nanti malam belajar. Oke? Barisan yang paling rapi yang